Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali dengan saya Khalifah Haji Muhammad Suhadi Al-Walyudin pada channel Buya Pasaman Timur dan dalam makom Majlis Zikir Ma'rifatullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul kembali bersama jemaah dalam rangka bermuzakarah dengan guru mursyid kita Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, dan alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hadirin pemirsa dan jemaah yang sama-sama menyaksikan channel YouTube ini. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali bermuzakarah perihal tentunya tentang amal dan ibadah yang selama ini selalu kita perdalam dan kita perdalam. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah apa yang nanti akan disampaikan oleh guru mursyid kita menjadikan sebuah ilmu yang bermanfaat bagi kita dalam menjalankan amal ibadah yang tentunya menuju yang hak di mata Allah. Baiklah, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu ya, dalam kesempatan kali ini bisa kembali bermuzakarah. Dan di dalam kesempatan ini ada hal yang ingin saya pertanyakan. Sehubungan juga ada yang menyampaikan ke saya, tentunya dalam hal sholat ini. Karena begini Bu ya, ada yang menyampaikan perihal di takbiratul ihram itu bagaimana sih menetapkan keumatan dan tuhanan itu, karena ini kan poin terpenting Bu ya, ketika kita menyatakan diri dan menyatu, berarti kan satu di sini. Ini pengertiannya seperti apa, mohon penjelasannya Bu ya. Insyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Kita dalam mengkaji diri, dan mengkaji diri itu adalah sifatnya mengkaji Tuhan. Kenapa tajalli Tuhan itu adalah diri? Terutama di makom ibadah. Nah, sebagai pedoman adalah syahadat. Di dalam kita melaksanakan syahadat itu ada beberapa keputusan dalam syahadat itu. Kita harus ke situ dulu melihatnya. Berapa keputusan, termasuk kita ambil sekarang satu keputusan mengenai sholat. Dari sebanyak itu keputusan. Sholat itu keputusannya adalah ujubul wa'atal maujud. Ada dan ada yang menyerupainya. Ada dan ada yang mewujudnya. Di sini pasti kita bercerita kepada sifat Tuhan dan sifat umat. Ya kan? Nah, kalau kita mengkaji solat, kenapa Allah menggantungkan solat ini kepada kalam Allahu Akbar? Ya. Nah, di sini kita mencari daripada kata aku dan kebesaranku. Aku dan sifatku sendiri. Allahu Akbar. Ya. La ilaha illallah. Berarti sifat Allah itu adalah sifatnya Allah. Bersifatnya Allah. Bersifatnya Tuhan pada sifat Allah. Nah, berarti Allah jatuh jadi nama. Ya. Nah, berarti yang punya nama dengan yang berhak memikul nama itu sudah pasti beda. Ya. Nah, kenapa bedanya? Karena ada maujud. Maujud ini adalah sifat yang menyembunyikan. Sifat keakuan bagi Allah yang dijadikan sifat dia. Berarti kalimat Allahu Akbar ini adalah kalimat yang dihadiri oleh dua kodrat. Ada Tuhan dan ada sifatnya.
Nah, sifatnya ini disebut akbarullah, kebesaran Allah. Sementara keakuannya Allahu. Nah, jadi kalau kita sudah sering zikir la ilaha illallah, lam alif pada jasad, ilah pada batin tempat persembunyian Allah, ruang kosong tidak bernama dan tak ada suatu nama. La ilah. Begitu dia menuju kenyataannya bernama laha Allah. Nah, sesungguhnya kenyataan ilah itu adalah Allah. La ilaha illallah. Berarti sifatnya dengan dia itu ada pada satu tempat. Ada akbarullah, maknawiyah, sifat makni pada diri berwujud pada jasad. Sama basar kalam hayat kodrat iradat ilmu itu namanya akbarullah. Kalau itu seandainya wujud, dia sudah berupa sebuah sifat umat. Dia punya mata, punya telinga, punya kaki, punya gerakan. Karena ada 7 dinamakan akbarullah. Karena jumlahnya ini ada zahir 7, batin 7, sama samiun, sama samiun, basar basirun, semuanya 7 berarti zahir batin. 7 tambah 7 berapa? 14. Ya? Tapi kalau yang satu nyawa ini bisa dihitung enggak? Lebih dari 2. Enggak, berarti bisa 1. Ya. Nah, nyawa itu 1, ya. Nah, yang menjadikan nyawa, ya, di sifatnya Allah adalah salbiyah. Salbiyah itu ada 5, ya, sifat daripada Allah. Berarti itu zat. Ya. Nah, zatku. Ingat, zatku, pelan-pelan mencernanya. Kalau dia bilang zatku, berarti ayatnya berbunyi Allahu. Dalam ibadah, itu aku. Allah itu nisbat pada Tuhan. Berarti kalau dengan gerak cepat di antara sebelum akal dan nafsumu datang, maka kamu wajib menghadirkan diri akbarullah tadi, yang 7 itu. Nah, dalam kajian ahyan karajiyah tadi, maka di saat takbir membuang sifat daripada keumatan tadi, yang akal pikiran seperti pernah kita kaji, maka terjadilah ikhra. Apa ikhra? Terjadilah 2 pengakuan yang harus kamu imani dalam ibadah itu. Apa? Apabila kamu menyebut Allahu, berarti kamu mewakili kalam daripada Tuhan yang mengatakan aku Allah. Nah, begitu kamu naik, napasmu naik ke atas, kan kita naik napas dulu nih, sebelum sholat, sebelum takbir nih ya. Nah, kan dijemput dia dulu. Begitu Allahu. Nah, begitu dia naik, jawablah akbar. Nah, itulah akbarullah. Berarti aku sifatmu. Nah, ya. Aku Allah, maka akulah sifatmu. Berarti di situ telah berdiri, telah bersifat, telah bertingkah Allah pada jasadmu bernama af'al, dan bergerak kamu itu dinamakan fi'il. Berarti zahir batinmu sudah menjadi gerakan Allah. Terus apa lagi? Ada 2 lagi. Apa? Tugas kamu menyaksikan apa yang dilihat oleh Allah. Nah, apa yang saya lihat? Yang telah kita kaji kodrat solat itu, maka itu yang akan kita saksikan. Dan yang melihat itu Allah, dan yang menyaksikan kamu. Pertahankan pandangan itu terus sampai kaji tahiyat akhir. Jangan pindah dari penyaksian. Kenapa? Kamu menghadimkan akan melihat. Padahal kamu menyaksikan. Nah, jadi jangan kita berpikir kita yang melihat. Gitu. Karena pengakuan tadi saat yang mengatakan akbar. Ya, sifat. Itu adalah sifat. Berarti sifat hanya menyaksikan.
Dan yang kita kaji nanti itu adalah kodrat yang akan kita saksikan. Dialah yang melihat. Makanya sholat itu namanya fardu ain. Fardu wajib ain melihat. Selalu. Nah, ya. Nah, makanya harus dikaji semua. Tapi sebelum itu, sebelum ini kamu sampaikan, ya, setelah mengaku kodrat itu, inna min wa aina. Pertanyaannya, kamu di mana dan hendakmu ke mana? Nah, di sinikah pengakuan bahwasanya kamu katakan kepada si bilah, diri Tuhan bilah pada batinmu halus itu, Allahu Akbar. Setelah kamu kenalkan, inna min aina, kamu siapa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa matil. Kamu perkenalkan apa aja yang dikatakan Allah itu adalah kamu. Inna salat, saya yang salat. Inna salati wa nusuki wa saya wa mamati. Semua ibadah juga saya, semua saya. Yang sudah mati itu juga saya. Wa mamati. Ya kan? Nah, dengan setelah kamu mengatakan seperti itu, kamu baru melihat tempat kamu berdiri dalam solat itu. Katakan, Allahu Akbar, kabirau, walhamdulillahi kasirau, wa subhanallahi bukratan wa asila. Artinya, aku adalah wujudmu, kabirau, yang berdiri di dalam batinmu, wa kasirau, yang berjalan di rahasiamu, wa subhanallah, yang sudah disucikan, hibu keratau dan berwujud, wasila, menjadi alam bagimu. Nah, itu makanya alif lam mim itu Allahu alam. Ya kan? Ya. Allah itu yang membungkus menjadi alamnya. Kamu hanya tinggal apa? Tinggal hanya pensaksian. Tapi kodrat ini nggak boleh lepas. Hanya akulah yang menyembah diriku, berarti tadi apa? Tubuh sifat itu hanya aku yang menyembah diriku sendiri. Itulah bila dia menyembah batin sendiri. Bagaimana perbuatan 7 sifat ini yang menjadi kodrat satu batang tubuh halus itu menyembah kepada batinnya sendiri. Kenapa? Dulu ente dibikin juga dari itu. Karena dia bicara dengan batinnya sendiri, maka jadilah. Makanya semua tenggelam dalam batin. Karena memang kita berasal dari situ. Nah, gitu. Tapi begini Bu ya, untuk proses menghadirkan Allah ini, atau bagaimana ya lebih pasnya? Saya kurang. Tapi kan untuk penghadiran itu seperti apa? Kembali kita ke kaji bismillah. Dengan satu tarikan napas tadi sama dengan kaji bismillah. Wujud berdiri kepada zat berdiri menjadi pada sifat maujud dalam nur ilahiyah. Jadi hadir lagi dia. Setelah kamu tenggelamkan di saat iqamat, Allahu Akbar, la ilaha illallah, siap-siap masuk ke dalam. Ya? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayyal shalah. Itu kan sudah ada pelajaran iqamat tuh. Yeah. Nah, berarti di saat kamu menarik tadi, kamu lihat kehadiran daripada dia alam sukun tadi, adanya Allah maujud dengan al-malik dia lagi, dia maujud pas menjadi zat. Nah, di situ rohani baru hadir Imam Muhammad. Begitu dia nurani, maka jadilah Adam. Ah, disitulah kamu membawa kodrat tadi. Bagaimana proses kodrat Muhammad membawa Adam dalam solat itu menuju diri bilah jatri. Jadi pada saat itu tuh proses bismillah Bu ya. Pada saat itu proses bismillah. Bangkit itu. Nah, dengan satu tarikan napas. Oh iya. Nah, seperti itu. Namun di saat kesempatan ini juga Bu ya, dari apa yang tadi Bu ya sampaikan, saya juga memberikan kesempatan bagi yang lain. Mungkin ada yang ingin juga dipertanyakan Bu ya. Jadi kira-kira siapa dari saudara-saudara kita ini yang ingin bertanya? Sebelum pertanyaan lanjut lagi nih. Nah, biar bagi-bagi kita. Pak Jul? Pak Rewa? Assalamualaikum Bu ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mau bertanya Bu ya.
apa namanya? Saya belum memahami itu apa sebenarnya hakikat daripada permulaan agama itu dan bagaimana kaitannya dengan hakikat diri. Ya, mungkin tadi sudah saya terangkan. Menetapkan ketuhanan diri itu dengan kita memperkuat zikir ma'rifat syahadat. Kan saya sudah bilang, mencari Tuhan la ilaha illallah bagi jadi 3. La jasad, illah batin. Allah maujud. Belum dikasih nama. Setelah 7, baru buka matamu, bahwasan kamu lihat Muhammad Rasul Allah. Jadi itulah yang dikatakan zikir sir pada syahadat tadi. Mungkin itu di YouTube sudah ada, diperdalam itu. Ya. Zikir la ilaha illallah, zikir syahadat untuk mengenal diri dan mengenal Allah itu. Nah, itu diperdalam. Itu dasarnya dulu. Gitu. Karena di kajian barusan yang dipertanyakan itu juga kodratnya juga 3. Gitu. Kodratnya juga 3. Sama. Jadi jatuhnya tetap aja kepada pengkajian bismillah. Nah, cuma dengan tarikan serentak. Begitu berkumpul ke dalam lagi semua. Nah, tapi jangan dihirup pakai napas ya. Napas ini tidak yang keluar dari mulut tidak diakui nupus. Yang nupus itu hidung. Setelah berkumpul ke dalam, muncul dia tuh. Allahu Akbar. Nah, yang paling menemui kesulitan menjadikan pengakuan ini 2 kodrat. Allahu adalah aku Allah katanya. Akbar, akulah sifatmu. Akulah diri itu. Nah, gitu. Baru dia berpadu menjadi jasad ayan kerajiah tadi. Tenangkan dulu, baru perkenalkan diri. Maka sholat itu nggak boleh tergesa-gesa. Tapi meskipun tidak tergesa-gesa, kalau kita ngikutin orang, pandangan kita lebih cepat daripada imam. Gitu. Bagaimana Pak? Paham nggak kira-kira? Nah, gitu. Jadi kapan saya bisa, Bu ya? Jangan tanya. Setelah pengakuan itu mutlak bagi dirimu, baru ada kebisaan. Tapi kalau kamu ragu-ragu menetapkan itu, sesungguhnya yuwaswi fi sudurinas. Allah melarang kita berdekatan atau bergaul dengan orang ragu-ragu. Kalau saya bilang lebih bagus ditangkap macan daripada ditangkap ragu. Mati sekalian daripada hidupmu ragu nggak ada yang jadi. Ya setengah-setengah. Coba kalau anak keluar setengah, siapa namanya? Nah itu nggak boleh ragu-ragu. Allahu Akbar, latihan kita zikir di rumah. Aduh belum pas ini. Allahu Akbar. Latih dia saut-sautan. Allah Akbar. Aduh. Allahu Akbar. Perlihatkan ke dia. Sampai kita sudah merasakan ada 2. Nah itu udah mantap. Bisa tes lagi sholat. Jangan latihan sholat. Nanti dilihat tetangga ini. Oh stres. Tampilnya berapa kali. Lihat doh namanya. Kalau kita sudah berbaiat. Lihat doh. Salah itu tidak dinilai Allah karena dianggap latihan. Itu riyadhah. Rasulullah itu salah mulu dari dulu. Nah, itu riyadhah. Dilihat riyadhah atul mujahadatun. Itu orang latihan menuju memperjuangkan. Itu lagi berjuang. Latihan aja dicatat oleh malaikat. Diberikan kemudahan. Ya, diberikan hak-hak kita. Masih Pak? Jangan. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang sholat tadi Buya. Buya mengatakan sholat takbir itu harus memandang ke dalam. Pada sholat johor, asar kan tidak mengeluarkan kalam kan. Ada sholat maghrib. Dimana bisa saat kita sedangkan mengalamkan memandang ke dalam. Tapi kalau maghrib kan mengeluarkan suara. Dengan kalimat-kalimat kan.
cara membedakannya itu bagaimana tuh Buya? Saya rasa kamu yang berbeda. Kita kaji ibadah dari tadi. Jadi kita mengkaji kodrat, tidak mengkaji suara. Nah, jadi iya kan? Nah, tidak harus seperti itu. Sama kayak kita latihan tadi. Nah, mau zuhur mau asar itu tidak dipersoalkan. Ya, yang penting kalam kajinya adalah takbir. Ya. Sekarang saya tanya, memang takbir zuhur nggak disuarakan? Besok-besok nggak kayaknya. Ya. Yang namanya takbir, mau sholat apa aja pasti disuarakan. Yang nggak disuarakan baru kiraatnya. Kiraatnya baru nggak boleh. Karena memang zuhur itu nggak ada yang bersuara. Nah, nur, adam, sahadah, ilmu itu nggak ada suaranya. Makanya nggak ada suara. Sama asar juga. Dunia, akhirat, jawarut, malakut nggak ada suaranya itu. Tapi yang ada aneh, yang nggak pernah ada suaranya itu yang bersuara. Apa? Maghrib. Nah, ya kan? Ahadah, wadah, wahadiyah. Allah, Adam, Muhammad. Nggak pernah kita dengar suaranya. Bersuara di situ. Nah, ya udah lanjut. Ada lagi. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Saya mau tanya tadi yang Allah yang menghadap kita masukkan ke kalbu tadi, itu yang ada hubungannya yang salah satu YouTube Buya yang bilang zikir pagi itu ya. Ya supaya waktu sholat itu kan kata Buya yang udah jadi gitu. Jadi waktu sholat itu kita menghadirkannya harus dilatih yang subuh-subuh, ada yang YouTube Buya. Itu terjadi itu. Terjadi. Memperjalankan. Kalau sekarang memantapkan pengakuan antara dua kata bahasa tadi. Aku Allah, aku kodratmu. Aku Allah kata, aku kodratmu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu yang dilatih. Berarti melatih bahwa kita ini yakin kita ini Allahnya itu ya, itu. Bukan. Bukan apa? Dia mengaku Tuhan. Allahu, aku Allah katanya. Akbar, aku sifatmu. Sifatnya. Nah, Allahu Akbar. Kita tidak diberikan kesempatan berpikir di kalimat yang itu. Makanya pandangan, sekuat apa kita menetapkan pandangan di kalimat satu kata tadi yang nggak bisa buat kita berpikir. Cuma 1 detik. Kafnya mati di situ. Akbar, itu yang batasnya. Allahu, aku Allah katanya kan. Allahu Akbar. Di Akbar inilah pengembangan yang 7 tadi, bukan Akbar. Bukan. Dia kan sudah belajar kita. Akbar. Jadi tubuh halus yang ada dibungkus oleh nur bungkus oleh zat tadi, tubuh rahim tadi yang bening seperti kaca tadi, itu yang diantarkan ke dalam kolbi. Akbar. Nah, begitu kita melihat kolbi tadi, itu yang dikatakan dalam batin kabir tadi. Nah, itulah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah. Sudah menjadi alam kabirnya Allah tadi. Menjadi alam diri kabirnya itu. Alam batin semata. Tidak ada apa-apa di situ. Menunggu kehadirannya Allah. Kehadiran Tuhan Tunggal Wahid itu. Yang akan menjadi duduk menerima kata-kata kita. Kehadirannya itulah dari makrifat yang dipelajari rukun rakaat tadi. Itulah menjadi buah kata nanti di dalam. So. Lalu ada, bisa tidak Pak? Masih, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pula cross sholat ini juga yang harus dipermantap kamu ya. Setelah kita mengucapkan usali, contohnya usali lillahi ta'ala ya Allah ya karim, usali pada dulu arba rakaati lillahi ta'ala, Allahu akbar. Apa yang dinapiskan dan apa yang diisbatkan? Kalau untuk tingkat zat itu sudah jelas pertukaran antara tubuh ayan sabitah dan diterima oleh ayan karajiah. Ya. Kaca masuk ke dalam bayangan dalam kaca. Ke orang yang dalam kaca. Kan gitu. Tapi kalau untuk kodrat sifat, nah, itu kita sudah bisa menenggelamkan semuanya ke dalam kolbi sehingga berdiri hanya satu wujud diri yang tidak berasal dari zat dan nur tadi. Karena dia sudah tenggelam ke dalam alam batin, nur bersembunyi, zat bersembunyi, tinggallah diri sifat aja sendiri. Kalau ditingkatkan ma'rifatnya, dia akan ma'rifat solat ini ada 7. Mana contohnya 7? Tadi aja ada 2. Iya kan? Nah, ayan karajiah menerima ayan sabitah. Berwujud seperti kaca tadi. Terus tubuh yang kemarin mana? Nah, itulah bingkai. Nggak mungkinlah kita ngaca, ibu-ibu ini ngaca lihat bingkai kaca pakai kaca. Nah, berarti kehadiran jasad itu sudah dianggap oleh Allah yang tidak berguna. Ibarat sebuah kaca itu bingkainya aja. Padahal di dalam sudah terjadi pertukaran. Nah. Coba datang bingkai aja tanpa kacanya. Nah, itu kalau jasad bawa, kalau sholat modal jasad. Jangankan depan Allah, depan orang aja ya. Saya mau ngaca dulu nih bingkainya, nggak ada kaca. Kita berbeda. Sama orang yang begitu sholat dibilang Allah juga stres. Datang bawa jasad. Nah, kan gitu. Bukan itu. Nah, jadi tergantung kembali kepada tingkat makomnya. Nah, sejauh mana kita sanggup mengimani? Oh Buya, saya sudah sanggup untuk mengimani yang ketiga. Datangkan kajiannya. Kita datangkan lain. Sampai pada aku lenyap. Ya kan? Kalau aku masih ada namanya itu. Masih bisa aku kan? Nah, ini nggak bisa, nggak ada lagi. Ada lagi, nggak ada namanya. Tapi ya butuh hakikat. Sholat ini enggak lain tak bukan pasti butuh hakikat. Tapi di saat apa yang dibuang dan apa yang kalau yang dibuang itu batil bagi Allah. Apa yang batil bagi Allah? Akal. Pokoknya keseharian kita ini batil bagi Allah. Gimana sih keseharian ini? Ini batil bagi Allah ini. Ngopi-ngopi, ngokok-ngokok itu batil bagi Allah. Nah, orang yang punya hobi begitu dibuang aja. Ada yang mirip kita tapi nggak hobi, dia mengkopi, nggak hobi, dia banyak mikir. Itu yang ayat karajiah yang ada dalam kaca cermin itu ibaratnya. Nah, itulah yang datang yang kita tunggu di sekaratul maut kita. Kalau dia datang baru kita ikutin. Nah, seperti itu. Insyaallah. Bisa ke bawah. Nah, itu yang memasukkan diri halus ayan sabita itu, diri batin pulang ke dalam batin. Nah, kalau yang nur zat akan lenyap dia dalam batin. Tapi batin tidak akan lenyap dalam batin. Nanti alif yang tersurat tenggelam kepada alif yang tersurat tenggelam kepada alif yang tersirat. Ya. Tapi kan nyangkut-nyangkut dia. Makanya waktu usoli diri yang dikatakan fana filah itu yang berasal dari nur Allah tadi, izzatullah rohani, batinullah nyawa itu berupa alam kan, itulah azali itu. Azali itu terbuat dari nur, zat dan batin. Jadi saat kita usoli, 3 di atas berupa makhluk, 3 di bawah berupa alam. Usoli ada, tatapin aja dia. Wah, oh, ini anak mau ke sini dia. Allah udah tahu.
Tapi kalau tidak itu yang diantarkan dalam usolli, tidak usolli namanya, nawaitu. Kalau sudah nawaitu nggak sholat, sholat itu usolli. Jadi menuju usul diri. Usul diri itu apa? 3 berupa makhluk, ya kan? Nur, rohani, dan rabbani. Dan 3 berupa alam. Alam nur, alam rohani, dan alam rabbani. Udah, kalau sudah pasang-pasangan, nah baru tuh. Sampai dulu ya, Bu. Hah? Sampai dulu istilahnya itu. Udah sampai sebelum Udah sampai sholat. sebelum Makanya sholat. saya bilang sebetulnya kalau udah takbir, Tuhan mana lagi yang mau dicari, sebetulnya kan gitu. Tapi karena ibadah harus terus juga. Iya, harus ikutin aturannya. Ya. Namanya aja tajali. Iya. Tajaliullah pada jasad, tajali sirullah pada rohani, kan gitu. Insyaallah. Perjalanan zahir batin lah bahasa. Masih Jadi misalnya kalau kita gagal di waktu takbir itu, nah gimana selanjutnya kita ya? Gagal lah sholat. Kita tutup salat atau apa gimana? Atau Jangan, kan ada sisanya amaliyah. amaliyah aja. Nah, udahlah, cuma ruginya sholat fardu kita dapat amaliyah. Iya. Kalau amaliyah bagus, kita nyangkul di depan kantor lurah, kan sama aja tuh amaliyah juga. Ya kadang-kadang kan itu waktu takbir kita merasakan. Nah, disinilah 3 keyakinan tadi, ya kan? Ilmil yakin, kita harus yakin dengan guru kita dulu. Iya, iya. Baru ainul yakin, dan kita sudah melihat apa yang kita yakini tadi. Belajar melihat seperti tadi. Itu belajar ainul yakin. Nah, barulah mantap keyakinan itu namanya hakul yakin. Yakin yang benar. Nah, barulah isbatul yakin, tetapkan keyakinan. Nah, maka disampaikan oleh Allah. Seperti itu. Jadi harus datang masa isbatul yakin. Maka disampaikan fana'um fillah wa baqa'um fillah. Berdirilah pada diri fana. Fanalah kamu dalam batinku, atau fana'um fillah wa baqa'um fillah, dan tetapkan itu. Nah, itulah yang kita ada dalam perasaan sehari-hari. Nah, jangan jasad berbentuk Muhammad di dalam nggak ada. Nah, ini mirip-mirip doang nih kata setannya, udah diganggu nih kita. Mirip-mirip doang, bulat palanya, dadanya tuh, kakinya mirip tulisan, katanya anak-anak setan yang lain mirip tulisan doang. Di dalam nggak ada dia. Nah, itu tadi. Makanya berwasiat Adam kepada diri yang bernama nurani. Kan gitu. Berwasiat Muhammad kepada diri kita bernama rohani. Berwasiat Allah ke dalam batin kita bernama nyawa. Nah, kalau memang sudah kodrat Adam dan Muhammad bernyawakan Allah, matinya kapan? Yang gitu. Ya. Ya enggak? Di mana ajal itu? Dalam nikmat. Sebelum kamu mengatakan nikmat yang paling nikmat adalah pulang kepada Allah, tidak akan dijemput kamu. Tapi kalau kamu menghindar dari panggilan Allah, semakin dekat panggilan itu. Makanya wan ta'assalu ala ibadihi fi minal umur. Salat itu menjaga usiamu supaya panjang. Ya gimana lagi, orang mati sekali, dia mati 5 kali sehari semalam. Kapan matinya lagi? Nah, kenapa? Karena di dunia surat Insyikau ayat 6 sudah ketemu. Berjuang dan berusaha keraslah kamu untuk bertemu denganku, maka kamu pasti menemui. Pasti itu sudah dalam kalimat Al-Quran. Ya udah, jangan pakai kalau-kalau lagi. Nah, Ibu mau nanya, barangkali ada yang mau ditanyain? Udah banyak. Ada yang mau Insya Allah. Jadi gitu. Sebagai bahan wawasan juga, Bu. Takbir ini kan menyatukan atau menyatakan bersatu. Ya, semua sholat ada takbir pun sama dengan sholat sunnah. Nah, apakah beda antara fardu dengan sunnah itu? Atau hanya takbir saja gitu? Dilapaskan? Ya judul filmnya kan beda. Ya. Ini judulnya sunnah, yang satu fardu. Ini kan? Ya. Kalau fardu wajib menyaksikan. Kalau sunnah ini istilahnya tidak fardu. Nggak ada yang disaksikan. Ya. Kenapa? Fardunya sholat sunnah itu namanya.
Kalau umpamanya namanya itu apa? Istikharah. Di mana istikharahnya di 2 rakaat tuh? Cobalah. Jangan selesai sholat beristikharah tuh dukun tuh ngerjain orang habis sholat. Insya Allah. Jadi itu. Jadi fardunya sholat sunnah itu namanya. Nah, gitu. Jadi sama dengan kita. Udah tahu takbiratul ihram ini namanya saja takbiratul ihram. Yang kita takbirkan itu adalah roh atau hayat yang satu. Hidup yang satu, diri yang satu, diri yang menyatu. Nah, berarti sebelum itu kita kan harus pikir, ya, belajar kita. Jangan ada 3, 4 lagi, tambah lagi yang lain. Nah, ini gimana ini satu? Dinamakan Adam itu nurani, nuraninya siapa? Nuraninya Allah. Dikatakan Muhammad itu zatnya Allah, batang tubuhnya dinamakan rohani. Rohani siapa? Rohaninya Allah. Dikatakan nyawa itu batin, tidak terlihat. Itu Rabbaninya siapa? Rabbaninya Allah. Sekarang mana lagi? Kalau ada itu tapi dia nggak bisa hidup, bagaimana? Nggak bisa bergerak, nggak bisa ruku, nggak bisa sujud. Maka masuklah ayat sabitah tadi. Diri halus yang terbuat dari 7 kodrat. Kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Itulah yang masuk ke dalam tubuh itu. Nah, berarti yang halus membawa zat, zat membawa diri, nur. Nah, itu aja dalam pandangan itu. Lalu posisi Fatihah ini untuk apa, Bu? Ya? Itu kan sudah Fatihah. Ya. Fatihah itu kan fatrilaha. Fatrilaha itu disatukan dalam bentuk tubuh hakikat bernama lahu. Baru ada derajatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk dia ke dalam Rahman. Rahman bagi Muhammad. Rahman bagi Adam. Rahman bagi batin. Rahim bagi Muhammad. Rahim bagi batin. Bertajali dia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Diproseslah zat itu menjadi Tuhan. Yang itu. Siapa? Tuhan Rabbil Alamin. Menghadap kepada ilahinas. Kan gitu. Nah, diproses di situ. Malik yaumiddin, sesungguhnya akulah yang berbangkit ke dalam dirimu. Middin itu kan Islam. Islam itu dal alif nun. Akulah yang bergerak dalam dirimu. Itulah Al-Malik. Maka dalam surat An-Nas ada Malik. Ya kan? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Bagaimana dia bangkit di diri kita, ilahin nas, dan menguasai kita. Baru jatuh 3 perkara yang batil di depan kita. Ragu-ragu, takut, dan sekalian makhluk. Pelototin aja kabur dia itu. Iya kan? Nah, sama kayak Al-Fatihah. Al-Fatihah diproses oleh al itu adalah kodrat, fa itu batin, ha itu zat. Bagaimana proses batin Allah kepada zatnya sehingga berubah dia menjadi min. Lalu kaitannya, karena setelah pergantian rakaat ini atau kita ketika akan ruku, itu kan takbir lagi, Bu ya. Takbir di sini maknanya apa, Bu ya? Iya. Af'alullah fi'ilullah. Ya. Bergerak Allah pada sifat zahir, bergeraklah Allah pada sifat rohani. Yang menggerakkan zahir batin itu adalah Allah. Ya. Kata, aku Allah, aku ikut, aku Allah, aku ikut. Ikut nama. Itulah yang dikatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Duduk kita ikut juga duduk. Yang apa? Qadrat af'alullahnya. Duduk fi'ilullahnya dia qadrat duduk juga dia. Nah, inilah salat. Makanya kita berhadapan kepada seluruh rakaati muni as-sali. Salatlah kamu seperti melihat aku salat, kata Rasulullah. Nah, itu tongkrongannya. Rohani itu yang akan membawa Adam, akan membawa jasmani ini. Contoh ente begini, itu bayang-bayangan kita. Nah, dibawa oleh bayang-bayangan tadi. Itulah yang dikatakan rohani yang membawa nurani tadi. Jasad itu kan lembaga. Bisakah izin Bu ya? Bisakah saya maknai ketika kita takbir saat akan ruku itu bahwasanya seakan mengingatkan bahwa yang sifat dan aku dan yang sifat ini yang bergerak. Apa bisa dikatakan seperti itu? Kalau itu sudah include dari awal semua. Nah, cuma di sholat itu ada 2 yang berdiri, jangan lupa. Nah, takbir sudah takbir berdiri, sesudah sami Allahu liman sudah ruku juga ada yang berdiri. Yang berdiri pada takbir itulah alif tersirat yang harus lenyap di dalam.
Tetapi yang berdiri setelah ruku itulah Rabbil Alamin yang mewakili seluruh alam untuk bersolat kepada Allah. Proses pergantiannya bagaimana nih Bu? Bu ya, dalam Kan jelas sami Allahu liman hamidah, aku yang mendengarkan. dari hakikatnya itu, Dan dengarkanlah aku. Katanya dia, dengarkanlah aku. Kalau orang Amaliyah mengatakan aku yang mendengar. Tapi dari dalam orang tasawuf atau tauhid mengatakan dengarkan aku. Apa yang dengarkan? Rupanya taubat semua alam ya Rabbana lakal hamdu. Nah, insyaallah. ya kan? Jadi kalau mau kaji tersirat, alif tersurat, lihat aja dua-dua berdiri itu dia itu. Iya. Nah itu. Ya kan? Iya. Makanya. Itulah insyaallah. Jadi kenapa tadi saya berturut-turut menyatakan seperti itu? Karena saya merasakan banyak juga yang kurang jelas di situ ya. Jadi karena kajian ini banyak juga yang disampaikan tentang sholat. Jadi harapan saya di kesempatan saat ini lebih jelas gitu Bu ya, maksud saya. Makanya saya bertanya tadi seperti itu karena saya juga ingin tahu juga Bu ya, karena biar bagaimanapun kalau sering diulang itu menurut saya Bu ya, itu semakin kita semakin paham gitu ya. Iya, kan sudah ada orang Padang bilang, apal kaji kena diulang, apal jalan kena ditempuh. Ya kan? Nah, panjang jalan banyak yang dilihat, lama hidup banyak yang dirasakan, kan gitu. Ya, sudah imani aja udah selesai. Alhamdulillah. Nah, ada itu dimasalahkan. Masih ada lagi kira-kira? Cukup. Nah, mungkin untuk kesempatan kali ini cukup itu yang bisa saya dari awal pertanyakan ya. Mungkin juga dari rekan-rekan jemaah di sini yang bertanya juga. Namun di penghujung acara ini seperti biasa Bu ya, saya ingin mendengarkan nasihat dan petua Bu ya. Mohon petunjuknya. Iya, insyaallah. Jadi sekedar amanah ya, sebagai guru mursyid ke siapapun umat Islam. Intinya seperti ini. Hindarilah prasangka dalam ibadah itu. Tapi belajarlah dengan bainah, dengan pembuktian. Jauhkan prasangka. Karena Allah itu bukanlah sebuah prasangka. Kalau masih kita berprasangka, kedudukan itu akan lemah. Kenapa? Yang berprasangka aja lemah, apalagi prasangkanya. Nah itu aja. Insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Hadirin dan pemirsa yang menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur ini, kiranya tadi yang telah kita saksikan bersama-sama dari awal sampai akhir, dan kita juga mendengarkan nasihat-nasihat beliau, bahwasanya kita janganlah berprasangka, terutama dalam mengkaji seperti ini. Jadi pada kesempatan kali ini hanya itulah yang bisa kita sampaikan atau kita tayangkan. Mungkin lain waktu akan kita lebih dalami lagi penjelasan mengenai hakikat sholat maupun ma'rifatnya. Jadi untuk itu saya Khalifah Haji Muhammad Syaudi Al-Walidin akhir kata bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.